Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992. Buku jilid 2 yang dimulai pada halaman 290. Kitab susunan wirid dan uraian menghidupkan malam. Lanjutan dari sebelumnya. Adalah Abdul Aziz bin Rawad apabila datang malam lalu mendatangi tempat tidurnya dan melalukan tangannya di atas tempat tidur itu seraya berkata, "Engkau sungguh-sungguh empuk, dan demi Allah, sesungguhnya dalam surga adalah lebih empuk daripada engkau." Dan senantiasalah ia mengerjakan sholat malam seluruhnya. Berkata Al-Fudail, "Sesungguhnya aku menghadapi malam dari permulaan mulai membaca Al-Quran. Mulai dari permulaannya, maka amatlah menyusahkan aku oleh karena lamanya. Lalu aku memulai membaca Al-Quran sehingga datang waktu subuh dan tidaklah aku laksanakan hajatku." Berkata Al-Hasan, "Sesungguhnya seseorang yang akan berbuat sesuatu dosa, maka haramlah dengan sebabnya itu bangun malam." Berkata Al-Fudail, "Apabila engkau tidak sanggup bangun malam dan puasa siang, maka ketahuilah sesungguhnya engkau itu diharamkan dari pahala, dan sesungguhnya telah banyak kesalahan engkau." Adalah Silah bin Asim radhiyallahu an mengerjakan salat malam seluruhnya. Maka apabila ia berada pada waktu sahur, lalu ia mendoa, "Wahai Tuhanku, jadilah yang seperti aku menjadi surga, tetapi lepaskanlah aku dengan rahmat-Mu dari neraka." Berkata seorang laki-laki kepada sebagian ahli ilmu hikmah, "Sesungguhnya aku ini amat lemah daripada bangun malam." Maka berkatalah hukumah tadi kepadanya, "Wahai saudaraku, janganlah engkau mengerjakan maksiat di waktu siang, dan janganlah engkau bangun di waktu malam." Al-Hasan bin Saleh mempunyai seorang budak perempuan, maka dijualnya kepada suatu kaum. Tatkala malam, bangunlah budak wanita itu seraya berseru, "Wahai penduduk kampung ini, marilah sholat, marilah sholat." Maka penduduk kampung itu bertanya, "Apakah kita telah berada di waktu subuh? Apakah sudah terbit fajar?" Lalu budak itu menyambung, "Apakah tuan-tuan tidak mengerjakan kecuali salat fardu saja?" Mereka menjawab, "Ya." Maka budak wanita itu kembali kepada Al-Hasan seraya berkata, "Wahai tuanku, dijualkan aku ini kepada kaum yang tidak mengerjakan selain dari salat fardu saja. Ambil kembalilah aku." Lalu Al-Hasan mengambil ia kembali. Berkata Ar-Rabi, "Aku bermalam di rumah As-Syafi'i radhiyallahu an beberapa malam yang banyak. Maka tidaklah As-Syafi'i itu tidur malam kecuali sedikit sekali." Berkata Abdul Juwairah, "Aku telah menemani Abu Hanifah radhiyallahu an selama 6 bulan. Maka tidak semalam pun dalam masa 6 bulan itu ia meletakkan lambungnya di atas lantai. Adalah Abu Hanifah menghidupkan setengah malam. Maka berjalanlah ia pada satu kaum, lalu kaum itu mengatakan bahwa orang ini, Abu Hanifah, menghidupkan malam seluruhnya. Maka berkatalah Abu Hanifah, sesungguhnya aku merasa malu bahwa aku disebutkan dengan apa yang tidak aku kerjakan. Maka sesudah itu, Abu Hanifah menghidupkan malam seluruhnya. Dan diriwayatkan bahwa tak ada baginya tempat tidur di malam hari. Diceritakan orang bahwa Malik bin Dinar radhiyallahu an senantiasa mengulang-ulangi ayat berikut ini semalam-malaman sampai datang waktu subuh, yaitu am hasibal ladina taraku sayyiati an naj'alahum kalladina amanu wa amilus shalihat
Artinya, adakah orang-orang yang membuat kesalahan itu mengira bahwa mereka akan kami samakan dengan orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik? Sampai akhir ayat. Surat Al-Jasiyah ayat 21. Berkata Al-Mughirah bin Habib, aku perhatikan Malik bin Dinar. Ia berwudu sesudah Isya, kemudian ia bangun ke tempat salat, lalu menggenggamkan janggutnya dan berhamburanlah air matanya, seraya mendoa, wahai Allah Tuhanku, haramkanlah ubanan Malik dari neraka. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengetahui akan penghuni surga daripada penghuni neraka. Maka yang manakah dari dua lelaki itu Malik ini? Dan yang manakah dari dua kampung itu kampung Malik? Senantiasalah demikian doanya sehingga terbit fajar. Berkata Malik bin Dinar, pada suatu malam aku lupa dari wiridku dan aku tertidur. Tiba-tiba aku di dalam tidur dengan seorang bidadari yang paling cantik, dan pada tangannya setarik kertas. Maka ia berkata kepadaku, pandaikah Tuan hamba membaca? Lalu aku menjawab, pandai. Maka diserahkannya kertas itu padaku, di mana isinya, adakah dipermain-mainkan engkau oleh kesenangan dan angan-angan dari gadis yang putih jelita di dalam surga? Engkau akan hidup kekal, tak mati lagi di dalamnya. Engkau bermain-main di dalam surga bersama bidadari cantik jelita. Bangunlah dari tidurmu, bahwa yang lebih baik dari tidur itu ialah bertahajud dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa ketika Masruq mengerjakan haji, ia tidak tidur malam selain daripada bersujud atau mengerjakan sholat saja. Diriwayatkan dari Azhar bin Muhid, dan ia adalah termasuk orang-orang yang banyak menegakkan sholat, di mana ia mengatakan, aku bermimpi melihat seorang wanita yang menyerupai dengan wanita-wanita dunia. Lalu aku tanyakan kepadanya, siapakah engkau ini? Ia menjawab, Haura. Lalu aku menyambung, kawinkanlah aku dengan engkau. Maka ia menjawab, pinanglah aku pada tuanku dan berikanlah kepadaku mas kawinku. Lalu aku bertanya, apakah mas kawin engkau? Ia menjawab, panjangkanlah salat tahajud. Berkata Yusuf bin Mahram, sampai kepadaku berita bahwa di bawah ars ada seorang malaikat dalam bentuk seekor ayam jantan. Kukunya dari intan permata dan tajinya dari jamrut hijau. Apabila telah berlalu sepertiga malam pertama, niscaya ia memukul dengan kedua sayap dan berkokok seraya berteriak, bangunlah, wahai orang-orang yang ingin bangun. Apabila telah berlalu setengah malam, maka ia memukul dengan kedua sayapnya dan berkokok seraya berseru, hendaklah bangun orang-orang yang melakukan tahajud. Apabila telah berlalu 2/3 malam, maka ia memukul dengan kedua sayapnya dan berkokok seraya berteriak, hendaklah bangun orang-orang yang melakukan sholat. Apabila telah terbit fajar, lalu ia memukul dengan kedua sayapnya dan berkokok seraya berteriak, hendaklah bangun orang-orang yang lalai atas tanggungan mereka sendiri segala dosanya. Ada yang mengatakan bahwa Wahab bin Munabbah al-Yamani tidak meletakkan lambungnya di lantai selama 30 tahun. Ia mengatakan, aku lebih suka melihat setan di rumahku daripada aku melihat bantal di rumahku, karena bantal itu memanggil kepada tidur. Ia mempunyai sebuah bantal dari kulit. Apabila tertidur benar, maka diletakkannya dadanya ke atas bantal itu dan digerakkannya kepalanya beberapa kali, kemudian bersiap-siap pada sholat.
Berkata sebagian mereka, aku bermimpi menjumpai Tuhan yang Maha Mulia, maka aku mendengar ia berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, sesungguhnya aku muliakan tempat Sulaiman At-Taimi, karena ia mengerjakan sholat bagiku pada pagi hari dengan wudhu Isya selama 40 tahun. Dan dikatakan bahwa aliran mazhab Sulaiman At-Taimi adalah tidur itu apabila masuk ke hati, niscaya membatalkan wudhu. Dan diriwayatkan pada sebagian kitab-kitab lama dari Allah Ta'ala, bahwa Allah berfirman, sesungguhnya hambaku yang sebenar-benarnya, hambaku itu ialah yang tiada menunggu untuk bangun akan kongkok ayam. Penjelasan sebab-sebab yang memudahkan bangun malam. Ketahuilah bahwa bangun malam itu adalah sukar kepada manusia, kecuali orang-orang yang telah memperoleh taufik untuk bangun dengan syarat-syaratnya yang memudahkannya zahir dan batin. Adapun zahir, maka yaitu 4 perkara. Pertama, bahwa tidak membanyakkan makan, lalu membanyakkan minum, maka membanyakkan tidur dan memberatkan bangun. Ada sebagian guru-guru berdiri di atas meja makan pada tiap-tiap malam seraya berkata, murid-murid sekalian, janganlah kamu makan banyak, lalu kamu minum banyak, maka tertidurlah kamu banyak, lalu kamu memperoleh banyak penyesalan ketika mati. Ini adalah pokok utama, yaitu meringankan perut besar dari beratnya makanan. Kedua, bahwa tidak meletihkan dirinya di siang hari dengan pekerjaan-pekerjaan yang memayahkan segala anggota badan dan melemahkan urat syaraf, karena itu pun menarik pada tidur. Ketiga, bahwa ia